Oke, baiklah. Selamat datang di Ruang Dosen bersama Ibu Eka Juliafa. Hari ini kita akan membahas mengenai berbagai jenis baja atau struktur beton prategang ya. Pada video sebelumnya kita sudah berbicara atau diskusi mengenai baja beton prategang pasca tarik dan pratarik, perbedaannya dan bagaimana sistem penarikan yang dilakukan ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan berbagai jenis beton prategang dengan berbagai kondisinya. Nah, ini kita jangan lupa ya, like and subscribe untuk video ini untuk bisa mendapatkan update terbaru materi beton prategang dan berbagai materi lain terkait teknik sipil. Oke. Nah, ini yang mau saya jelaskan di sini adalah apa? Ini adalah suatu proses penarikan baja prategang pada sistem pasca tarik. Nah, yang kita lihat di sini adalah sebentar saya buatkan dulu pointernya. Ini adalah bagian ujung dari beton prategang, ya. Misalnya ini adalah balok. Nah, yang Anda lihat di sini adalah strand-strand atau kawat-kawat dari baja prategangnya sudah tertanam di dalam betonnya. Lalu kemudian ini adalah bagian cerukan, ya. Jadi baloknya kalau mau kita pasangkan baji maka harus kita beri cerukan, ya. Dan ini adalah bajinya, ya. Baji itu sejenis ini ya. Dan ini adalah bagian dari kepala angkornya. Ya, kepala angkornya nanti akan dimasukkan ke dalam sini. Ya. Nah, ini adalah kawat untaian dari strandnya tersebut. Nah, ini kita lakukan untuk pemasangan ini dilakukan setelah beton mengeras. Nah, setelah itu kemudian kita pasangkan kepala angkernya ini. Setelah kita pasangkan kepala angkernya, maka dongkrak kita pasang ya di bagian kepala angkernya sesuai dengan jenis dongkrak yang dibutuhkan. Nah, kawat untaian itu dimasukkan ke dalam lubang-lubang pada dongkrak. Nah, ini lubang-lubang pada dongkraknya. Ya, jadi dongkrak itu harus sesuai jumlahnya dengan berapa jumlah strand atau tendon yang mau kita pasang. Ya. Nah, kalau misalnya ini 3, maka dongkraknya ya juga memiliki minimal lubangnya 3. Ya. Lalu kita masukkan ke sini, kemudian kawat-kawatnya di ujung-ujungnya ini lalu kita kunci lagi dengan baji. Ya, pada ujung dongkraknya. Nah, lalu kita potong. Nah, yang perlu kita perhatikan, lihat di sini posisi dongkraknya masih rapat ya, masih di ujung sini. Nah, kalau misalnya sudah kita mau melakukan penarikan, maka dongkrak hidrolik yang 2 arah ini yang digerakkan dengan tenaga listrik ini kita tarik ya, kita lakukan penarikan. Nah, tekanan alat ukur dan langkah kerja toraknya dicatat. Langkah kerja torak ini berapa sesuai dengan penarikan yang dibutuhkan. Nah, kalau sudah selesai, maka kemudian kita kunci bajinya. Ya, bajinya kita kunci. Ya, kalau tekanan yang diperlukan sudah tercapai, maka torak kita kembalikan ke posisi semula. Ya, lalu kita kunci bajinya. Oke. Nah, kalau sudah selesai, maka dongkrak kita lepaskan, lalu sisa kawat yang di sini ya kita potong. Nah, cerukan yang tadi ini kita plester dengan campuran semen dan pasir yang sesuai ya dengan mutu beton yang tersedia. Nah, ini. Jadi baji dan kepalanya di sini kita tanam di dalam beton ya. Nah, itulah proses penarikan dari beton pasca tarik. Nah, tadi kita sebutkan ya
di sini dijelaskan ya bagaimana proses penarikan baja prategang untuk sistem post tension. Ya. Pertanyaannya adalah mengapa baik gaya yang diberikan dibaca dalam satuan bar sebagai tekanan hidrolik pada pompa hidrolik maupun perpanjangan tendon, keduanya harus sama-sama dibaca. Jadi kita baca gaya yang diberikan, juga kita baca perpanjangan tendonnya. Kenapa? Ya. Nah, di sini kita ceritakan sedikitnya. Sebelum penarikan tendon, kita harus siapkan tabel hubungan antara gaya prategang dengan perpanjangan tendon untuk tiap tahapan penegangan. Misalnya di sini kita mau prategangnya sampai 1000 kN. Nah, maka lalu ditetapkanlah tiap kita harus kontrol ya berapa gaya yang diberikan dan displacement-nya. Nah, di sini kita tetapkanlah ya, kita mencatatnya setiap kenaikan 50 kN. Nah, lalu kita buatkan tabelnya 50, 100, 150. Nah, tabel ini kemudian harus kita perhatikan berapa perpanjangan yang disediakan untuk setiap gaya yang diberikan. Nah, pada saat penarikan tendon untuk tiap penegangan, maka diukur perpanjangan tendon yang terjadi dan hasilnya kemudian kita cocokkan dengan tabel teoretik atau hitungan yang telah kita buat sebelumnya. Jika penyimpangan yang terlalu besar, maka ada kemungkinan terjadi gangguan di dalam tendon baja tersebut. Nah, itulah gunanya kenapa kita harus bisa mengontrol besar gayanya dan juga berapa besar displacement atau perpanjangan tendon yang terjadi, ya, elongasi yang terjadi. Karena kita harus ada dua kemungkinan ya. Yang pertama adalah kalau misalnya tidak kita catat, maka bisa jadi ada gangguan yang mengakibatkan besar gaya prategang yang diberikan itu tidak mencapai yang seharusnya. Terus yang kedua juga kalau misalnya panjangnya atau elongasinya berlebihan, bisa jadi ada kesalahan pada tendonnya ya, sehingga menyebabkan nanti dia putus pada saat penarikan. Nah, putus pada saat penarikan ini betul-betul ya harus kita hindari. Kenapa? Karena beton itu ya kalau baja prategang dengan kekuatan yang sangat besar lalu tiba-tiba putus, kita bisa bayangkan berapa besar kerusakan yang terjadi, yang mulai adanya kecelakaan kerja ya dari sana. Oke, nah itu harus diperhatikan. Nah, ini adalah contoh struktur beton prategang sistem pratarik. Ya, ini yang metode cast in place. Ya, di sini ada betonnya beton prategangnya ditanam di dalam backcasting yang disiapkan di lapangan, lalu nanti dicor di sana. Nah, ini yang precast ya, dibuat di pabrik atau di lokasi pencetakan di luar struktur terpasangnya ya. Ini juga adalah ini kalau bisa kita tebak apa ya? Ini adalah cast in place ya, cast in situ ya. Jadi post tension unbounded tendon. Nah, oke. Nah, itu ya yang bisa dijelaskan sebagai lanjutan dari video sebelumnya mengenai baja prategang, pratarik, dan pasca tarik. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Ya, sekarang ini kita lanjutkan mengenai jenis-jenis beton prategang. Kita lihat dari ada atau tidaknya lekatan baja prategang pada beton ya. Nah, yang pertama tentu adalah baja beton prategang dengan lekatan atau yang disebut dengan bounded atau grouted. Bounded ini ya artinya dia melekat. Nah, ini adalah baja prategangnya melekat atau menyatu dengan beton di sekitarnya sehingga tidak terjadi gesekan ya. Tidak terjadi gesekan. Sorry, ini saya ngecek ini. Karena sering ini ya, sering nggak kerekam. Ya, sorry, memang belum profesional ini. Nah, jadi ini baja prategang menyatu dengan beton di sekitarnya sehingga tidak terjadi geseran atau slip. Nah, pada sistem pretensioning atau pratarik, nah ini dia otomatis kondisinya tentu adalah bounded tendon. Kenapa? Karena betonnya dicor setelah ditarik ya, sehingga otomatis betonnya melekat pada baja prategangnya. Nah, sedangkan pada sistem post tensioning itu ada dua kondisi, dia bisa menjadi bounded atau unbounded, bisa menjadi bounded. Nah, ini tergantung dari apakah
Kemudian selongsongnya itu kita isi dengan beton atau diisi dengan benda lain misalnya atau cairan lain ya yang bersifat memiliki viskositas atau kekentalan tertentu ya. Nah, kalau misalnya kita isi rongga-rongga di dalam ductingnya itu kita isi dengan beton ya atau pasta semen, bukan beton, pasta semen, maka dia menjadi bonded ya, bonded atau memiliki lekatan. Nah, ini dia penampangnya, adalah penampang balok ya, dan ini adalah ductingnya ya, selongsong untuk penempatan tendonnya, dan ini adalah tendon-tendon atau strand-strandnya. Nah, ini kan ada rongga nih. Nah, ini kita isi dengan pasta semen. Nah, kalau ini kita isi dengan pasta semen, maka dia menjadi bonded. Nah, bagaimana yang tanpa lekatan atau unbonded? Ini juga hanya bisa kita temukan pada struktur beton prategang pasca tarik ya. Nah, ini kondisi ini adalah di mana baja prategangnya bisa bergerak atau bergeser atau tergelincir di dalam ducting atau panyaya atau selongsongnya tadi. Nah, hal ini hanya bisa terjadi pada pasca tarik atau post tensioning, di mana setelah penegangan tendon, rongga di dalam ducting tidak diinjeksi dengan pasta semen, tapi hanya diinjeksi dengan sejenis vaseline ya atau pelumas. Ya. Ini dia, pelumasnya diisikan ke dalam rongga di dalam ducting. Nah, pada sistem unbonded seperti ini biasanya digunakan jenisnya adalah monostrand, yaitu satu strand dengan satu selubung tendon ya, ducting. Jadi satu ducting, satu strand ya. Nah, ini adalah contoh dari monostrand yang digunakan pada sistem unbonded tendon ya. Ini jenis, ini dia. Ya, ini jenis monostrandnya. Ini jenis monostrandnya. Ini monostrand ini ductingnya di dalamnya itu ada satu strand aja. Nah, sekarang jenis beton prategang berdasarkan kondisi yang lain, yaitu menurut letak baja prategangnya. Nah, ini ada dua jenis. Yang pertama adalah internal dan satu lagi adalah eksternal. Ya. Satu internal, satu lagi eksternal. Nah, internal pre-stressing ini maksudnya adalah bahwa tendon atau baja prategang itu seperti biasa ya, ada di dalam penampang betonnya. Ya, dia dilingkupi oleh beton di sekitarnya. Contohnya adalah yang ini ya pada pasca tarik, dan ini adalah pada pasca tarik, ini adalah pada pratarik ya. Ini juga bentuk yang lain, tidak hanya balok ya, bisa berupa jenis penampang yang lain. Nah, ini adalah baja prategangnya, dan ini adalah beton di sekitarnya. Nah, bagaimana dengan external pre-stressing? Yaitu kebalikannya, ya, bahwa tendon baja prategangnya itu posisinya itu ada di luar penampang beton. Nah, ini adalah betonnya, dan ini adalah tendonnya yang kita lihat di sini, tendonnya. Nah, ini adalah jenis apa? Kenapa ada tendon di bawah balok? Yaitu biasanya dilaksanakan pada metode perkuatan. Jadi kalau misalnya kita punya suatu elemen struktur, nah elemen struktur itu memerlukan suatu penambahan kekuatan. Nah, bisa jadi akibat memang ada kerusakan atau diperlukan pengalihan fungsi ya, atau perubahan pembebanan. Misalnya ada jembatan, pada awalnya dia hanya dilewati oleh truk-truk kelas kecil ya, kelas menengah. Kemudian dikarenakan ada perubahan fungsi jalan di sekitar jembatan tersebut, maka kemudian akan lewat truk yang dengan beban yang lebih besar. Nah, itu tentu akan memerlukan struktur jembatan yang lebih kuat. Nah, balok-balok jembatan itu bisa kita perkuat ya di bawah sini. Ya, kita lakukan perkuatan dengan menggunakan metode prategang ya, sehingga dia kemudian dia menjadi lebih kuat. Atau bisa jadi karena misalnya ada balok pada bangunan dengan bentang panjang, kemudian terjadi lendutan, ya agak lendut dia. Nah, bagian tersebut kalau kita bisa naikkan kembali, lendutannya bisa kita kembalikan ke posisi semula, ya, sehingga
dia bisa difungsikan lagi sebagaimana mestinya dengan cara menambahkan baja prategang di bawahnya. Kita kalau baloknya melendut ke bawah, ya melendut ke bawah, lalu kita tarik, nanti dia melengkung ke atas baja prategangnya, maka lendutan baloknya akan hilang, ya balok akan kembali ke posisi semula. Jadi itu beberapa kegunaan dari external pre-stressing. Kelebihan dari external pre-stressing ini apa? Dia mudah perawatannya juga ya daripada kalau misalnya namun kelemahannya ya dia tidak dilindungi oleh beton. Ya. Kalau ada bahaya kebakaran maka itu harus hati-hati ya, nggak boleh ada kebakaran di situ. Nah, berikutnya adalah kalau misalnya kita ini adalah jenis lain dari internal pre-stressing. Aduh, kok salah-salah terus. Ya, ini adalah jenis lain dari internal pre-stressing. Ya. Dan ini adalah internal pre-stressing juga, ini internal pre-stressing juga ya. Dan ini adalah contoh dari external pre-stressing. Ya. Pada terowongan biasanya juga digunakan internal pre-stressing ya, karena terowongan itu kan betonnya itu masif ya, dibuat masif, lalu bagaimana untuk memperkuat terowongannya, lalu kita beri internal pre-stressing pada terowongan tersebut. Ini juga. Ya. Nah, sekarang kita lihat jenis beton prategang berdasarkan derajat penegangannya. Ya, ada di sini full pre-stressing itu pada keadaan beban layan. Ya, akibat gaya prategang dan beban-beban yang bekerja, pada beton tidak terjadi tegangan tarik yang melampaui tegangan tarik yang diizinkan. Nah, menurut SNI, tegangan tarik yang diizinkan untuk beton prategang itu adalah nilainya 0,5 akar FC aksen atau 0,5 dari akar kuat tekan beton. Ya. Nah, tegangan tarik yang diizinkan pun tersebut juga harus lebih kecil dari modulus of rupture betonnya, yaitu 0,63 akar FC aksen. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka beton itu tidak akan terjadi retak. Nah, seperti kita ketahui bahwa beton prategang itu nggak boleh retak ya. Nah, dihindari retak. Maka kita harus jaga agar pada kondisi beban layan, nah pada saat kita evaluasi tidak boleh terjadi tegangan tarik pada beton ini yang melebihi dari tegangan tarik izinnya atau tegangan tarik akibat modulus of rupture-nya. Ya, ini harus dijaga. Ini dia. Nah, ini ya pada saat beton prategang itu kita beri beban, ya nggak boleh terjadi kondisi, bolehnya terjadinya kondisi ini, seluruh penampangnya terjadi tekan, terjadi tekan atau tegangan tariknya tidak boleh melampaui yang diizinkan. Ya, ini seharusnya plus ya, ini plus, ini plus. Ya. Oke. Dan kemudian ada juga yang partial pre-stressing, yaitu suatu kondisi di mana ya beton prategang itu tidak boleh melampaui ya tegangan tarik yang terjadi dibatasi, tidak boleh melampaui tegangan tarik yang diizinkan. Dengan nilainya yang diizinkan adalah 1 akar FC aksen. Ya. Lalu kemudian kalau tadi ya kalau full pre-stressing lebih kecil ya tegangan tarik yang diizinkan. Ya, artinya dia lebih ketat ya 0,5 akar FC aksen. Sedangkan pada partial pre-stressing tegangan tarik yang diizinkan itu adalah 1 akar FC aksen. Artinya dia lebih agak longgar keketatan tegangannya ya. Nah, selain itu maka harus juga cek ya bahwa tegangan tarik yang diizinkan itu nggak boleh lebih besar dari 0,63 akar FC aksen. Nah, jadi penampangnya itu boleh ada retaknya sedikit ya. Namun di sini kita harus cek batas lendutannya dan lebar retaknya. Ya, lebar retak pada struktur beton prategang parsial itu dibatasi lebih ketat dibandingkan pada struktur beton bertulang ya, tapi tidak lebih ketat dari yang full pre-stressing ya. Nah, untuk mengendalikan retak yang terjadi ya, maka kita gunakan baja non prategang ya. Jadi tadi baja prategangnya dengan baja prategang aja nanti akan terjadi retak ya, tapi ini nggak boleh retaknya ini
berlebihan, maka kita tambahkan baja non prategang pada elemen struktur tersebut ya. Nah, sehingga jenis struktur baja partial prestressing ini, beton partial prestressing ini cocok digunakan untuk struktur dengan beban hidup yang lebih besar atau dominan dari beban matinya ya. Contohnya adalah pada struktur jembatan ya. Oke, nah jadi inilah ya, kita rekap ya beberapa jenis struktur beton prategang. Ya, ada menurut waktu penarikan, menurut ada tidaknya lekatan, menurut letak baja prategangnya, dan menurut derajat penegangannya. Nah, oke. Oke, baiklah, video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Kita sampai ketemu lagi pada video berikutnya ya. Dan sekali lagi jangan lupa ya, belajar yang rajin dan like and subscribe agar mendapatkan informasi mengenai video-video dari saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.